Ribuan orang berebut gunungan makanan di halaman Masjid Gede Kraton, Yogyakarta. Warga yang sudah menunggu sejak pagi langsung merangsek memperebutkan gunungan yang terbuat dari hasil bumi. Rebutan gunungan tersebut merupakan puncak dari tradisi grebek maulud dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad yang digelar di Kraton, Yogyakarta. Total ada 7 gunungan hasil bumi yang diperebutkan oleh warga. Warga percaya dengan berebut gunungan akan mendapat berkah. Ya, tiap tahun. Aku ikut. Oh, ini mau diapain nanti Bu ini? Simpan. Disimpan. Kalau sayurannya dibuat apa Bu? Ya, buat sayur bisa, buat disimpan bisa. Supaya apa buat sayur? Ya, biar berkah, sampai umur, banyak rezeki. Setiap tahun Kraton Yogyakarta menggelar ritual grebek sebanyak 3 kali, yaitu grebek maulud, grebek syawal, dan grebek besar yang digelar pada Hari Raya Idul Adha. Dari Yogyakarta, Gunarto Farhan, iNews melaporkan. Gara-gara tabung gas bocor, rumah makan di kawasan Roxy Gambir, Jakarta Pusat ludes terbakar. Setelah viral video penganiayaan, polisi tangkap siswa yang memukuli adik kelasnya. Warga marah dan hampir mengeroyok. Libur nasional kawasan wisata ramai di mana-mana, di antaranya kawasan Lembang yang macet hingga 3 km. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, sebuah bangunan ruko 2 lantai yang dijadikan rumah makan ludes terbakar di kawasan Roxy Gambir, Jakarta Pusat. 2 orang tewas akibat kebakaran ini. Kebakaran hebat ini menghanguskan sebuah warung makan. Api dengan cepat membakar bangunan ruko 2 lantai beserta isinya dan menyambar ke sejumlah ruko yang berada di sebelahnya. Sejumlah warga panik dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas LPG saat tengah digunakan untuk memasak makanan dan sempat beberapa kali terjadi ledakan dan menewaskan 2 orang. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi terus berupaya memadamkan api hingga kini. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan langsung menuju ke lokasi kebakaran di kawasan Roxy, Jakarta Pusat bersama rekan kami Aulina Iyasya. Selamat sore Aulina, seperti apa situasi pasca kebakaran terjadi? Ya, baik Davi dan juga pemirsa, betul sekali bahwa telah terjadi kebakaran di daerah Jalan Sukakawan, lebih tepatnya di flyover Roxy, pemirsa. Dan saat ini saya akan menunjukkan kepada pemirsa untuk situasi terkini bagaimana dari bangunan yang diduga memang ada warung Tegal atau warteg yang menimbulkan kebakaran pada siang hari ini. Dan juga pemirsa, memang seperti yang disebutkan bahwa kebakaran sendiri itu berasal dari tabung gas yang memang pada saat kebakaran sedang ada yang memasak di dalam dan akhirnya menyebabkan tabung gas mengalami ledakan, pemirsa. Dan pemirsa juga bisa melihat di sebelahnya itu adalah fotokopian, pemirsa, yang juga memang ikut terbakar. Namun untuk fotokopian sendiri memang pada saat terjadi kebakaran yaitu sedang tutup, pemirsa. Jadi hanya terkena bagian depannya saja. Dan juga untuk bangunan dari wartegnya sendiri, pemirsa bisa melihat bahwa seng warteg atau penutup pintu warteg terlihat bekas adanya api, yaitu terlihat adanya kuning dan juga bolong, pemirsa, dikarenakan memang ledakannya yang cukup dahsyat di siang hari tadi. Dan untuk kebakaran sendiri terjadi pada pukul 13.00, pemirsa, dan berhasil dipadamkan sekitar setengah jam atau 2 jam lebih.
Dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan juga untuk pemadam kebakaran sendiri yang tadi datang ke lokasi itu sekitar 10 unit mobil pemadam kebakaran dan juga dikerahkan 40 orang pemadam kebakaran untuk memadamkan warteg dan juga bangunan fotokopian ini, pemirsa. Dan juga pemirsa, memang untuk pemadam kebakaran sendiri tadi yang datang ke sini itu ada dari pemadam kebakaran daerah Jakarta Pusat dan juga ada pemadam kebakaran dari daerah Jakarta Barat, pemirsa, untuk memadamkan warteg dan juga bangunan fotokopian ini. Dan juga pemirsa, saya melihat ini pun masih ada yang datang yaitu dari mobil kendaraan operasional Jakarta Pusat. Di sini kondisinya memang hanya baru melihat ke sini, namun belum diketahui apa yang akan dilakukan dari pihak sosial Jakarta ini. Dan juga pemirsa, untuk korban, pemirsa yang memang pada saat kejadian tersebut diduga ada 4 korban, tapi untuk yang meninggal dunia ada 2 orang. Ya, baik pemirsa dan juga Davi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Aulina Iyasa atas laporan Anda langsung dari lokasi kebakaran di Roksi, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kebakaran yang menghanguskan ratusan kios di Pasar Luiliang, Kabupaten Bogor, Rabu malam hingga pagi tadi masih belum padam sepenuhnya. Sulitnya sumber air dan akses masuk ke pasar membuat petugas kesulitan. Beginilah kondisi Pasar Luiliang, Kabupaten Bogor usai terbakar hebat pada Rabu malam. Kepulan asap dan sisaan api masih membakar beberapa kios. Hingga saat ini petugas dari tim pemadam kebakaran masih terus berupaya melakukan pemadaman api. Petugas kesulitan memadamkan seluruh api lantaran lokasi pusat kebakaran berada di dalam pasar, hingga menyulitkan petugas melakukan penyemprotan air. Sumber air yang jauh juga membuat proses pemadaman terhambat. 12 unit mobil dari Dinas Pemadam Kebakaran baik dari Kota Bogor maupun dari Kabupaten Bogor dikerahkan. Api masih besar, masih besar. Itu memang dari bahan pakaian atau plastik? Kita dari bahan pakaian juga, bahan plastik juga, ya. Terus kesulitan sumber air juga kita. Ratusan pedagang yang menjadi korban kebakaran berharap agar Dinas PD Pasar Togaha Kabupaten Bogor segera melakukan upaya perbaikan dan ada bantuan dari pemerintah. Sebelumnya Rabu malam sekitar pukul 20 waktu setempat, ratusan kios yang ada di Pasar Luiliang, Kabupaten Bogor ludes terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik milik salah satu kios yang ada di Blok B. Api merambat ke sejumlah kios pada bagian yang mudah terbakar. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, aksi perundungan pelajar SMP di Cilacap, Jawa Tengah membuat warga marah. Saat ditangkap polisi, pelaku hampir dikeroyok warga yang geram dengan aksi sadis pelaku. Aksi perundungan antar siswa kembali terjadi. Seorang siswa SMP berinisial R 13 tahun di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. Perundungan terjadi di lapangan bola voli di Desa Negara Jati, Cimanggu, usai pulang sekolah. Pelaku menendang, menyeret, dan memukul korban. Meski korban telah meminta ampun, namun pelaku yang merupakan kakak kelas korban terus menganiaya hingga tersungkur. Video penganiayaan viral dan membuat warga marah. Ratusan warga mendatangi rumah pelaku dan memaksa pelaku keluar rumah. Satuan Reserse Kriminal Polresta Cilacap menangkap 5 orang siswa yang ada di video untuk menjalani pemeriksaan. 2 diantaranya berinisial K, 15 tahun, dan W, 14 tahun, ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, keluarga korban perundungan meminta agar pelaku diproses hukum seadil-adilnya. Mintanya keadilan aja ya Pak, keadilan yang seadil-adilnya, terus minta juga itu anak udah melakukan kejadian yang sangat brutal. Untuk sekelas anak SMP, anak sekolah itu kan udah sangat brutal ya Pak. Jadi saya minta keadilannya aja. Aksi perundungan diduga terjadi karena pelaku mengaku tersinggung dengan ucapan korban. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Bagaimana perkembangan kasus perundungan pelajar SMP di Cilacap, Jawa Tengah? Sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polresta Cilacap, Kompol Guntar Arif Setioko. Selamat sore, Pak Arif. Sore, Mas Abi. Pak Arif, bisa dijelaskan Pak hingga saat ini perkembangan kasusnya seperti apa? Jadi
perkembangan kasusnya setelah kita tingkatkan ke proses penyidikan, kemarin penyidik sudah menetapkan 2 tersangka, yaitu yang melakukan pemukulan seperti apa yang ada di video yang viral itu, Mas. Oke, artinya 2 orang tersangka sudah ditetapkan. Kemudian dari hasil pemeriksaan sementara, Pak, apa motif pelaku melakukan ini, Pak? Jadi motifnya itu pelaku anak ini dia tidak terima karena korban itu di luar mengaku sebagai geng, yang maksudnya korban itu mengaku sebagai anggota geng yang diketuai oleh pelaku ini, Mas. Oh, oke. Kemudian apakah tindakan perundungan ini juga sudah direncanakan atau spontan terjadi, Pak? Direncanakan itu sebelum kejadian, karena dia mendapat informasi dari rekan-rekannya terkait korban ini di luar mengaku sebagai anggota geng. Jadi memang sepulang sekolah itu korban dijemput dan dibawa ke lapangan poli itu, Mas. Total berapa orang, Pak, yang melakukan perundungan kepada korban? Dari hasil pemeriksaan mereka berdua yang melakukan kekerasan itu. Mereka berdua yang melakukan kekerasan. Kalau untuk yang merekam video ini siapa, Pak? Yang merekam anak sekolah juga, teman juga itu yang masuk dalam geng itu, yang sementara kita juga masih dalami pemeriksaannya. Oke, artinya mereka ini kan satu lingkungan pertemanan begitu, Pak, ya? Juga berasal dari sekolah yang sama. Kalau dari rekam jejak pelaku ini di sekolah seperti apa, Pak, keterangan dari pihak sekolah? Untuk pelaku kalau di sekolah itu termasuk ya aktif di kegiatan ekstrakurikuler seperti yang siswa-siswa yang lainnya. Hanya memang dari pendalaman itu dia pergaulan di luarnya, Mas, yang dia jadi nakal seperti itu. Sebelumnya tidak pernah terjadi perundungan ini, Pak, kepada korban? Sebelumnya belum. Kalau untuk pelaku sendiri di sekolah, apa sebelumnya juga pernah bermasalah, melakukan perundungan juga, seperti apa? Jadi kalau pelaku ini profilnya dia sebelumnya itu anak pindahan juga. Anak pindahan, dan karena kasus berkelahi juga itu, dia pindah sekolah ke sekolah yang sekarang. Oh, artinya memiliki rekam jejak berkelahi juga, Pak, ya. Pak, Ya. Terakhir, Pak, karena anak ini masih di bawah umur, kemudian nanti proses hukumnya akan seperti apa yang dikenakan kepada pelaku, Pak? Yang kami sangkakan selain pasal 80 yang ada di Undang-Undang SPPA itu, kita juga lapis yang bersangkutan dengan 170 KUHP, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Kompol Guntar Arif Setioko sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore, sehat selalu. Pemirsa, kasus perundungan di sekolah terus terjadi di sejumlah daerah. Maraknya kejadian itu mengindikasikan kondisi darurat kasus perundungan di dunia pendidikan Indonesia. Seorang siswi sekolah dasar di Jakarta Selatan tewas usai loncat dari lantai 4 sekolahnya. Diduga korban mengalami perundungan dari teman-temannya. Polisi yang datang ke sekolah langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga telah memeriksa 4 saksi yang terdiri dari 2 guru dan 2 murid yang merupakan teman korban. Selain itu, polisi juga menyita CCTV dan sebuah kursi yang digunakan korban untuk memanjat dan melompat dari tembok pembatas. Namun dugaan perundungan ini dibantah oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ada dugaan bully sendiri itu gimana, Pak? Nggak ada, Pak, ya? Nggak ada, itu kan dari keterangan polisi udah jelas. Seorang siswi sekolah dasar di Gresik, Jawa Timur mengalami buta permanen usai dicolok tusuk sate kakak kelasnya. Orang tua korban yang tidak terima menuntut keadilan dengan melaporkan dugaan perundungan ke polisi. Pihak keluarga sudah berusaha meminta rekaman CCTV di sekolah, namun pihak sekolah berdalih CCTV rusak. Kepala Bidang SD Diknas Gresik, Hamdan, mengatakan akan melakukan mediasi dengan melibatkan pihak sekolah dengan keluarga korban. Atas kejadian ini, keluarga korban meminta ada sanksi terkait yang menimpa anaknya tersebut. Sementara di Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, bocah laki-laki 12 tahun dirundung 4 bocah lainnya di belakang salah satu sekolahnya.
Aparat Polres Goa yang mendapat laporan telah mengamankan 4 bocah laki-laki yang menganiaya korban. Dari hasil pemeriksaan, keempatnya merundung korban saat sedang menyaksikan pertandingan sepak bola di lapangan desa. Fenomena perundungan yang kerap terjadi pada anak sekolah ini tentunya harus menjadi perhatian dari berbagai pihak. Sungguh memprihatinkan karena pelakunya juga pelaku anak dan korbannya juga korban anak. Kalau kita lihat ini kontrol emosi pada anak sangatlah minim, ya. Seringkali mereka melakukan tindakan atau action tanpa dipikirkan terlebih dahulu apa dampak dan akibatnya. Dan ini bisa saja karena ketidakmampuan mereka dalam berkomunikasi dan mengendalikan emosinya atau menyalurkan emosi secara sehat. Jadi memang kita sebagai orang tua perlu memberikan cara bagaimana bisa menyalurkan emosi anak secara sehat. Perundungan sekecil apapun tidak bisa dinormalisasikan karena akan berdampak pada kesehatan mental anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara menjatuhkan vonis 6 bulan penjara terhadap Akhiruddin Hasibuan. Mantan perwira polisi berpangkat AKBP itu dinyatakan bersalah melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain. Sidang pembacaan vonis terhadap Akhiruddin Hasibuan berlangsung Selasa kemarin di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan Akhiruddin Hasibuan mantan perwira polisi di Polda Sumatera Utara itu dinyatakan bersalah melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain. Vonis hakim 6 bulan penjara, jauh lebih rendah dari tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum yaitu 21 bulan penjara. Terdakwa Dr. Akhiruddin Hasibuan sarjana hukum magister hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum, melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. Akhiruddin sarjana hukum magister hukum tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan. Akhiruddin dinyatakan terlibat dan membiarkan anaknya melakukan penganiayaan kepada Ken Admiral. Penganiayaan terhadap Ken yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan terjadi pada Desember 2022 lalu. Video penganiayaan tersebut viral di media sosial. Saat penganiayaan terjadi, Akhiruddin Hasibuan hanya menyaksikan dan tidak berusaha melerai. Penganiayaan berawal lantaran kaca spion mobil korban diduga dirusak oleh Aditya. Ken Admiral kemudian mendatangi rumah Aditya Hasibuan meminta pertanggungjawaban. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Libur nasional kawasan wisata ramai di mana-mana. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di iNews Sore.